Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarih wa miqdarihil azim. Sama-sama kita hormati para habaib, yaitu Al-Habib Syahab Al-Idrus, juga saudara beliau Al-Habib Abdurrahman, juga Al-Habib Muhammad, dan juga para habaib yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan panjang umur, sehat wal afiah. Dan juga guru kita bersama Ustadz Fatoni dan para kiai yang lainnya, semoga diberikan panjang umur, sehat wal afiat, lahiran wa batinan. Dan juga kita semuanya yang hadir pada rutinan 1 bulan sekali ini, ya, majelis ta'wah wa ta'lim di Syekh Maulana Malik Ibrahim. Alhamdulillah, semoga hadirnya kita membawa keberkahan, berikan sehat wal afiat, dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada majalis yang kita hadiri ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, satu nikmat yang sangat besar kita bisa istiqomah, ya, duduk di majelis taklim di saat tidak semua saudara kita digerakkan hatinya oleh Allah Ta'ala untuk bisa duduk belajar di majelis taklim, ya. Ini satu nikmat yang sangat besar, satu nikmat yang sangat agung. Bahkan kita duduk di majelis ini bukan sekedar ilmu yang kita dapatkan, ya. Dari mulai pertama dibaca Rotibul Haddad, kemudian Yasin, ya, kemudian Maulid, ya, Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terakhir kita dapat ilmu. Jangan sampai ilmu ini tidak ada, karena sebesar apapun majelisnya, entah itu majelis Maulid, majelis zikir, majelis istighosah, majelis manakib, majelis apapun dia, kalau kosong dari ilmu maka kurang manfaatnya. Dan Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, termasuk salah satu guru kita, beliau mengatakan 1000 majelis maulid dibanding dengan 1 majelis ilmu, ya, 1000 majelis maulid dibanding dengan 1 majelis ilmu. Keutamaannya lebih besar majelis ilmu, kata Al-Habib Salim. Alhamdulillah, kalau majelis kita ini di Indonesia ini gabungan semuanya ada. Ada rotib, ada maulid, ada ilim, ya. Walaupun semuanya galil, ya. Sedikit, tapi kita dapat semuanya. Karena orang itu kalau nggak ada ilmu, dia nggak bisa jalan lurus. Barang siapa yang mau dunia, ya, fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Pengen dunia, dia harus tahu ilmunya, bagaimana cari dunia yang benar, bagaimana cari dunia yang halal. Enggak ada orang enggak ngerti ilmunya, tahu-tahu masuk pekerjaan yang dia enggak ngerti sama sekali. Enggak mungkin, tuh enggak ada sejarahnya. Begitu juga sama akhirat. Orang kepingin dapat akhirat, fa'alaihi bil ilm, pengen sholat benar, ya belajar ilmunya sholat. Kepingin bisa nata hatinya dia duduk di majelis taklim, dia dapat nasihat, dapat ilm. Siapa di antara ulama-ulama kita, baik yang sudah alim pun, mereka enggak ninggalkan majelis ilmu. Tidak harus mereka itu duduk untuk ceramah.
Terkadang mereka lebih senang dengarkan daripada ceramah. Dan itu kita lihat di Hadramut, di Tahrim, di majelis-majelis yang begitu besar. Duduk saf bagian pertama itu kelasnya sudah bukan ulama lagi, sudah wali-wali, orang-orang saleh, alim mereka, ahli ibadah. Tapi tidak mengharuskan mereka untuk harus ceramah. Mereka duduk, mereka senang dengarkan nasihat. Padahal mereka ibaratnya kalau bisa dibilang mereka ini orang yang sudah lulus ujiannya, istiqomahnya sudah teruji, bertahun-tahun mereka istiqomah fil ibadah, ya, jaga hati mereka bisa. Ibaratnya nggak perlu dinasihatin pun mereka sudah lurus jalannya. Tapi mereka masih tetap duduk di majelis taklim dan mereka dengarkan nasihat. Apalagi kita ini yang Senin Kemis gini, kita ini ya. Kalau lagi bekhair lurus kita. Kalau lagi ja'a syaitan kanan ngiri itu kita. Makanya kita nggak bisa lepas dari majelis. Ya, kan kalau para ulama mengatakan itu orang yang 3 hari nggak makan saja sakit, dibiarkan terus menerus mati dia. Banyak di antara kita yang kita biarkan hati kita nggak pernah dapatkan makanan. Makanan hati itu apa? Makanan hati utamanya adalah ilim. Karena nggak mungkin orang zikir dengan benar kalau dia nggak tahu ilmunya zikir. Bahkan orang sholawat pun kalau dia nggak ngerti ilmunya cara baca sholawat pun nggak akan tepat sholawatnya. Orang yang cinta sama ulama itu orang yang di luar sana. Banyak orang yang ngomong kita ini cinta sama ulama, kita ini manut sama ulama, kita apa kata ulama. Tapi kalau mereka tidak tahu cara mencintai yang benar, nggak ada artinya itu semua. Makanya kalau ada sering kita lihat di media sosial ada yang mengungkapkan adab sebelum ilmu. Menurut saya kurang tepat. Bagaimana dia tahu adab kalau dia nggak berilmu? Sedangkan adab itu bagian daripada ilmu. Duduk belajar. Bagaimana kamu beradab itu dipelajari di majelis ilmu. Nggak ada orang tahu-tahu nggak belajar, tahu-tahu bisa adab, itu nggak ada. Itu ambiya itu. Orang-orang beda. Orang-orang khusus itu. Adapun kalau kita duduk di majelis, tak dengarkan nasihat. Paham? Siapapun yang nasihatin, dia kita dengarkan nasihat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi jalan keluar bagi kehidupan kita. Terkadang lewati majelis dan lebih banyak lewat majelis. Sumpah di rumah. Kerjaan gak karu-karuan, Beb. Istri di rumah ngamuk-ngamuk, anak gak iso dinasehati. Solusinya apa? Bagaimana dia tahu? Duduk di majelis, gak sengaja kebetulan pas lewat pengumuman di HP, Rabu besok majelis taklim wa dakwah di tempat Aula Makam Malik Ibrahim Banahdur, anak mau hadir. Duduk, kebetulan subhanallah Allah Ta'ala gerakkan lisan penceramahnya, penasehatnya tentang jalan keluar bagi orang yang punya problem seperti ini. Dia duduk, dia dengarkan, soleh, perbaiki salat kamu, perbaiki hubungan kamu sama Allah Ta'ala. Barangkali kamu kurang sedekah, barangkali kamu ada ini, barangkali ada. Dia subhanallah di situ introspeksi diri dia. Oh iya benar saya sholat kurang tepat. Oh iya benar saya seperti ini. Oh iya benar saya dari mana jalan keluar itu? Kita dapatkan dari mana? Dari fil majelis. Ente berhayal tahu-tahu di tengah jalan ada malaikat turun ngasih tahu ente, jalan keluar ente seperti ini, problem ente itu harus diselesaikan. Enggak ada. Wala ente duduk di pinggir jalan tahu-tahu dapat ilham, syaitan hada. Jelas setan. Fahimtum ya? Ada satu nikmat.
problem kita, masalah kehidupan kita, semuanya bisa diselesaikan dengan ilmu. Dari mana kita dapatkan ilmu? Duduk di majelis taklim. Alhamdulillah, pengurus Syekh Maulana, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim berikan tempat, berikan waktu, ngasih jamuan. Kita ini dapat semuanya ini. Apa yang enggak kita dapat? Dapat semuanya. Kita makanan zahir dapat, makanan hati pun juga dapat. Kurang apa? Itu dulu kalau di Hadramut enggak ada, habis selesai majelis kita makan. Awal saya pertama kali masuk ke Hadramut tahun 2000. Ada acara di Masjid Ba'alawi saya itu. Di salah satu rumah munsib, bukan di Masjid Ba'alawi, salah satu rumah munsib. Ana pikir kayak di Indonesia, nek mari acara gede ono nampan melaku biasa. Ono nampan melaku, di dalamnya ada warna coklat biasanya. Iya. Nah, sampai itu acara, ya Allah, lama loh itu acara. Saya duduk kebetulan ada di belakang. Tengah-tengah majelis yang dibagi cuman air putih dingin. Nggak lama kemudian gahwa kopi satu cingkir, satu cucing kecil, wajah, khalas. Sampai selesai majelis, selesai sudah. Kita bangun, ada makanan wala syai' wala maaf. Ada tuh. Itu memang karena memang mereka sudah terbiasa datang ke majelis, nawaitunya sudah nawaitu apa? Ilm, yakfi bagi mereka ilm. La ghair, enggak lebih daripada itu. Paham ya? Tapi kita duduk di majelis taklim di Indonesia ini enggak ada majelis taklim kosongan. Semuanya ada makulatnya. Entah itu makanan ringan atau makanan berat. Alhamdulillah, ini yang perlu kita syukuri ya ikhwan. Ini yang perlu kita syukuri. Tinggal kita istiqomah duduk di majelis taklim. Apa beratnya kita duduk di majelis istiqomah? Acara cuman 1 bulan sekali. Paham ya? Untung saja tadi saya berangkat dari Masjid bin Syahab, saya jalan bawa payung, hujan itu saya ngasih kabar sama Ustadz Fatoni, Ustadz itu di luar hujan. Alhamdulillah Bib, hujannya baru. Coba kalau maghrib nggak ada yang datang. Kelihatannya butuh dites, kelihatannya ya. Bulan depan dites hujan dulu. Datang apa enggak ini orang-orang ini? Enggak gitu. Hujan enggak hujan berangkat sudah. Bismillah. Pahalanya besar. Berkahnya besar. Apalagi majelis kita ini, ya Allah, majelis yang mansub kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sampai enggak kenal Syekh Maulana Malik Ibrahim. Satu Jawa berkahnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Enggak ada orang yang sholat dari mulai zamannya Syekh Maulana Malik Ibrahim sampai nanti yaumil qiyamah yang ada di Jawa ini kecuali Syekh Maulana Malik Ibrahim dapat berpahalanya. Beliau yang turun dakwah, bayangkan beliau turun dari masuk ke satu daerah yang bukan tanahnya, yang bukan negerinya. Untuk apa? Untuk cari ma'isyah? Enggak. Beliau enggak bangun kerajaan di sini. Beliau enggak bangun istana di sini. Tapi yang beliau bangun adalah, yang beliau tegakkan adalah Islam. Hasilnya apa? Ini sekarang kita lihat. Enggak ada majelis Gresik, subhanallah, majalis banyak, mawalid banyak. Semua barakahnya siapa? Syekh Maulana Malik Ibrahim. Majelis kita mansub kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. InsyaAllah barakahnya Syekh Maulana Malik Ibrahim kita dapatkan. Beliau tahu siapa yang khidmat di majelis tersebut, yang duduk di majelis tersebut, yang istiqamah di majelis tersebut, ya, yang khidmat untuk beliau. Beliau tahu semuanya dengan detail. Tahu detail beliau. InsyaAllah kita bisa dapat keberkahan daripada beliau. Duduk di majelis taklim, ya. Antum dengarkan, antum nasihatnya antum antum dengarkan, pulang ke rumah sampaikan sama orang rumah. Guru kita, salah satu guru kita, Al-Ustadz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, itu pernah beliau mengatakan, nanti kalau datang ke majelis taklim,
Ya, misalnya ente datang, kemudian sama sahibul bait dikasih berkatan. Bawaannya berkat ini ente pengen bawa pulang dah. Pengen. Ente pengen kasihkan anak keluarga ente, iya. Pengen anak ngasihkan. Sama. Ketika ente masuk ke majelis taklim, ya, jangan sampai ente saja yang dapat ilmu, keluarga ente enggak. Kalau bisa ajak anak ente masuk majelis. Jangan intenya saja yang masuk majelis. Gandeng tangan anak inti bawa ke majelis taklim. Biar terbiasa dengar ceramah, biar terbiasa dengar nasihat. Karena orang itu ya, kalau enggak terbiasa dengar nasihat, repot lu dinasehati. Dan tambah tua, tambah gak seneng ngurungokno nasihat. Dan itu ciri-ciri sombong. Orang kalau dikasih tahu, dinasehatin, dikasih arahan, dia nolak, itu ciri-ciri orang sombong. Paham ya? Dia merasa lebih baik. Kan disebutkan al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Dinasehatin, kamu sholat, kamu perbaiki diri kamu ini, nolak. Ente siapa? Ente ini so alim. Ente ini so alim. Ente ini tahu apa? Ini ciri-ciri orang sombong. Bahkan iblis itu ya itu, dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Kan dia merasa dirinya lebih baik. Man hadza? Siapa ini Adam ini siapa? Karena ketika Nabi Adam baru diciptakan oleh Allah Ta'ala dan belum ditiupkan ruh di dalam jasadnya, iblis ngelihat, enggak, siapa ini? Ngelihatnya sudah nggak enak, tanyanya sudah tidak enak. Man hadza? Siapa ini? Paham ya? Ketika ditiupkan ruh, kemudian Allah Ta'ala ajari Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah Ta'ala ngajari Nabi Adam semua nama-nama. Allah Ta'ala modalin ilmu. Baru setelah dimodalin ilmu, baru semua malaikat suruh hormat sama Nabi Adam. Tapi ketika belum ada modal ilmu, Allah Ta'ala tidak perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Paham ya? Perintahkan, kasih ilmu, tahu semua tentang asma, nama dan segala macamnya. Barulah Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk hormat kepada Nabi Adam dengan cara sujud. Iblis disuruh hormat sama orang yang ngerti, nggak mau. Jawaban iblis apa? Qala ana khairun minhum. Aku lebih baik dari dia. Ana lebih pangkat, ana lebih dulu, ana lebih tua, ana lebih status, ana lebih pengalaman. Apa saja bisa dijadikan alasan untuk menolak itu. Ana khairun minhu, itu ucapan iblis. Kalau diterjemahkan dalam kehidupan kita banyak. Ana ini lebih pengalaman dari ente kok. Ana ini titel ana banyak. Ana lulusan ini. Ana lebih tua dari ente. Anak dan terus itu ada. Ana khairun minhu. Alasannya apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Bas. Engkau ciptakan aku ya Rabb dari apa? Khalaqtani min nar, dari api. Api ini selalu naik ke atas, tapi kalau udah naik hilang. Kalau kita bakar sesuatu, dia nggak ada api ke bawah, api ke samping nggak ada, api kemana? Ke atas. Biarkan saja ke atas, hilang, nggak ada harganya, nggak ada artinya. Dia naik ke atas jadi asap, hilang. Nah, itulah orang-orang sombong. Gayanya saja, tapi nggak ada bekas sama sekali dalam kehidupannya. Itu orang-orang sombong. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
Engkau ciptakan dia dari tanah. Tanah apa tanah? Bawah tanah. Tanah di bawah. Tapi dia nggak hilang. Dia nggak akan kemana-mana. Dia ada di bawah tetap. Tapi dia nggak akan hilang. Bekas dan selalu membekas. Dibikin baik, bekasnya baik. Ada. Ya, dipijak kaki, dipakai pijakan kaki, dia ada bekasnya, dipakai ini dia ada bekasnya, selalu membekas. Maka karakter manusia ketika digunakan jadi baik, dia akan membekas baik, digunakan jelek, dia akan membekas jelek. Itu karakter manusia. Dan ini yang dipakai dalil oleh setan, ana khairun minhum. Sama, banyak di antara kita sama seperti itu. Dan yang bisa merubah itu semua tiada lain kecuali kita duduk di majelis taklim istiqomah. Ya, duduk kita dengarkan nasihat. Atau bulan kemarin siapa yang isi, bulan sebelumnya siapa, bulan besok nanti, minggu bulan depan nanti siapa yang isi. Tanawwu, diganti-ganti orangnya biar enggak bosan. Ya, walaupun yang kita lihat setiap kali live itu Ustadz Fatoni, tapi insya Allah kita enggak akan bosan. Ya, beliaunya saja nggak boleh diganti, yang lainnya penceramahnya boleh diganti, kalau beliau jangan diganti ya. Ya hakada ya, karena Imam Nawawi ya, Imam Nawawi itu dalam sehari majelis taklimnya sampai 20 lebih majelis taklimnya. Itu Imam Nawawi duduk di majelis taklim. Nggak tahu anak bagaimana beliau membagi waktunya itu bagaimana. Ya, nah, ini kita ini majelis 1 bulan sekali, 1 jam 2 jam paling lama udah selesai. Paham? 1 jam 2 jam paling lama sudah selesai. Dalam 2 jam ini enggak ceramah semuanya, enggak ilmu semuanya. Ilmunya cuma setengah jam saja. Itu taruh yang terakhir lagi. Saya itu sebenarnya kurang cocok ceramah taruh terakhir itu. Karena ya orang sudah habis-habisan sudah ya. Sudah bosan, sudah capek, sudah ini. Apalagi kalau sudah sholawatnya panjang. Ceramahnya cuma syarat tok 5 menit itu pun kalau naik kesuwen mesti kasih kode sama panitianya ya. Antum tidak pernah dengarkan ceramahnya Habib Salim antum. Saya pernah hadir zaman kita masih di Hadramut. Ceramahnya Al-Habib Salim bin Abdul Wasyadiri. Wah, itu beliau kalau ceramah di maulid rubat pagi, mulai habis sholat subuh dimulai maulid. Kalau sudah beliau ceramah, itu beliau kan punya badan besar, ya tinggi besar. Ceramahnya itu belakangnya itu ada tiang, jadi enggak posisi duduk di depan. Di depan ini para habaib sepuh-sepuh semuanya ada. Saat itu masih ada Al-Habib Hasan Al-Habib Hasan bin Abdul Wasyadiri, kakak beliau. Ada juga para habaib saat itu ya. Habib Salim ada di ujung, kebetulan di ujung sebelah sana agak tengah itu ada tiang, beliau duduk nyandar di tiangnya ngedep orang-orang sepuh tadi itu. Bangun ceramah pindah posisinya ngedep orang, 1 jam ceramahnya saja. 1 jam itu paling cepat ceramahnya beliau. Dari hadis ke hadis, dari hadis ke hadis, dari ayat kursi, syair ini sebutkan satu persatu, 1 jam. Itu beliau saat itu masih bisa berdiri. Terakhir beliau duduk di kursi ceramahnya. Tapi saya insya Allah nggak sampai 1 jam. Hah? Jangan Ustaz. Nasinya dingin nanti. Ya, nasinya dingin nanti. Paham ya? 1 jam itu ceramah Al-Habib Salim bin Abdul Wasyadiri. Itu enggak ada satu orang yang bangun, enggak ada. Bahkan kita itu yang duduk di belakang enggak kebagian terop, kena panas. Mulai ceramahnya jam 6:30, 7:30 lebih baru berhenti, baru selesai. Itu masih ada lagi bacaan-bacaan qasidah sampai jam 8 takriban, hampir 8:30 kalau enggak salah saat itu. Ya. Itu kita yang di belakang, bahkan orang penduduk Tarimnya sendiri yang ada di daerah situ, nggak ada satupun orang bangun, nggak ada satupun orang bangun, duduk diam, panas-panas.
Dapatnya cuman air loh, bukan nasi loh, bukan bingkisan, nah. Air. Air itu pakai gelas besar, itu gantian minumnya. Jadi kalau dapat saya minum, saya gilir ke kanan kiri saya. Dari kanan kiri saya terus bergilir seperti itu. Jadi bukan satu untuk kita, enggak. Itu duduk nggak ada satu orang pun berdiri. Paham ya? Semangatnya mereka duduk di dalam majelis ilmu karena mereka tahu bagaimana orang yang berilmu itu seperti apa. Paham ya? Kemuliaan orang-orang yang berilmu itu seperti apa. Nah, makanya tambah sering kita, tambah ngerti kita nggak akan mudah ditipu sama setan. Setan tuh paling senang menjauhkan kita dari ilmu sudah. Bagaimana caranya inti boleh duduk di maulid lama, bikin lama maulid inti nggak apa-apa. Tapi giliran ilmu mulai dah dibikin inti nggak tenang. Karena setan tahu mendingan inti bocah maulid daripada inti pinter. Karena yang pinter dia repot, nggak iso dijerumusno. Inti kalau ngerti bahayanya orang yang teledor sama sholat, tahu-tahu inti langsung berubah, memperbaiki sholat inti. Inti tahu bahayanya orang yang tidak mengeluarkan zakat, tahu-tahu inti langsung pengen sedekah, pengen memperbaiki semuanya. Dan itu yang ditakutkan sama setan, ada perubahan di dalam diri kita. Cukup ente duduk di majelis maulid wala majelis apa, ente duduk atas 1 jam 2 jam dikipasi sama setan ente. Kerasan deh. Makanya sampai Al-Habib Salim pernah memberikan apa? Majelis maulid sama majelis ilmu. Majelis maulid 1000 kali sama majelis maulid majelis ilim 1 kali lebih baik majelis ilim. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa mencintai Nabi, nggak akan bisa mencintai Rasulullah dengan benar dan tepat kecuali ngerti ilmu nih. Bagaimana cara mencintai Nabi yang benar? Baca sholawat tok, duduk saja kita dengarkan, atau bagaimana? Atau ada langkah-langkah, ada tata caranya, ada, semuanya itu dijelaskan. Dan itu kalau kita nggak duduk di majelis ilmu ya kita nggak ngerti ya ikhwan. Paham ya? Insya Allah kita lebih semangat lagi insya Allah ya. Insya Allah lebih semangat lagi dalam hadir majelis ilmu, dalam belajar ya. Insya Allah kedepannya jangan sekedar bawa kuping saja. Kalau bisa apa yang bisa kita catat ya. Ada kata guru kita Al-Habib Ali Al-Masyhur beliau mengatakan kullu ma gutib gar wa kullu ma hufid far. Semua yang dicatat ada tapi yang diingat-ingat ya lali. Yang dieling-eling ya lali. Apalagi kita ya. Bangun dari majelis baru keluar dari pintu ini, Ustaz ngomong apa iki mau lali. Paham ya? Alhamdulillah kita syukuri kita masih diharapkan untuk bisa menjadi lebih baik ya. InsyaAllah kedepannya kita bisa menjadi lebih baik ya, akhlak kita, hati kita semuanya. Wa insyaallah ilmu yang kita dengarkan selama kita belajar di sini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan guru-guru kita yang hadir, orang-orang tua kita, para habaib yang istiqomah di majelis ini, berikan istiqomah oleh Allah Ta'ala, berikan sehat wal afiat, berikan panjang umur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita yang hadir di majelis ini juga diberikan sehat wal afiat zahiran wa batinan. Apa yang menjadi hajat kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan diberikan sehat wal afiat, panjangkan umur kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi keturunan kita, dan apa yang menjadi keinginan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah daripada Sayyidina Syekh Maulana Malik Ibrahim, barakah daripada aulia wassalihin, aulia ittisa ya, dan barakah daripada guru-guru kita wa alamana wa salafuna salih. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa ana sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.